Summarize, double check. Program A17. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan lembur karyawan. Record input tersusun dari nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, dan kode status. Record output tersusun dari nomor urut nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, kode status, dan uang lembur. Proses baca data yang telah urut berdasar nomor karyawan dan tanggal lembur. Nomor karyawan dan tanggal lembur. Kemudian periksa apakah ada data rangkap. Data rangkap bila memiliki nomor karyawan dan tanggal lembur yang sama. Jadi ini kriterianya yang rangkap. Nomor dan tanggal lembur yang sama. Uang lembur dihitung berdasar tarif lembur sebagai berikut. Kalau kode status 1 tarifnya 10.000, kode status 2 tarifnya 7.000. Jadi ini proses ini penting karena apa? Misalnya seorang karyawan pada tanggal yang sama lembur sampai 2 kali, nah itu berarti rangkap. Tidak ada lembur sampai 2 kali sehari, itu tidak ada pada tanggal yang sama, kemudian lemburnya ada 2 atau 3 kali, itu tidak ada, tidak benar. Karena itu diperlukan proses pengecekan ini. Kode status 1 tarifnya 10.000, kode status 2 tarifnya 7.000 jam. Uang lembur jumlah jam dikalikan tarif. Cetak data yang tidak rangkap dan rangkap akhir saja. Pada akhir proses cetak total lembur status 1 dan status 2 serta total seluruh uang lembur. Nah, bentuk outputnya harus seperti ini. Kemudian problem solvingnya pertama kali menentukan nama variabel input A string, B string, G string, D dan E string. Kemudian kita buat inputnya. Inputnya ini kemudian untuk output kita tentukan variabel, nama-nama variabel untuk output ini. NU, A string, BB string, CC string, DD, E string, UL, dan total uang lembur. Dari input tadi, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Laporan lembur karyawan seperti ini, di mana nanti yang hitam ini yang akan dicetak ini yang sementara, kemudian yang seharusnya seperti ini. Kemudian kita membuat program flowchart-nya. Ini apakah A string bintang, kalau iya dicek subtotalnya, ST-nya 0, record tunggal, kalau tidak rangkap akhir, kemudian cetak data, kemudian total uang lembur, dan total seluruh uang lembur. Itu kalau datanya seperti ini. Kemudian kalau tidak, apakah datanya habis? Kalau tidak, apakah SB-nya 0? Sama seperti sebelumnya, flowchart-nya, ya, simpan data seperti ini, kemudian masuk ke 1, apakah kodenya 1, tarifnya sekian, dan sebagainya.
Kalau SB-nya 0 ini, kalau SB-nya tidak 0 artinya SB1 dicek apakah AA string sama dengan A string dan C string sama dengan C string. Kalau iya, apakah SB-nya 0? Kalau iya, rangkap awal. Kalau tidak, rangkap berikutnya. Di sini apakah sama? Kalau sama bisa rangkap awal dan rangkap berikutnya. Kedua-duanya ini tidak dihitung dan tidak dicetak. Ya, tidak dihitung dan tidak dicetak karena yang dibutuhkan adalah yang rangkap sebenarnya, rangkap berikutnya. Jadi ini tidak diproses, tapi kita buat gambar seperti ini menuju C. Jadi setelah ini langsung menuju C, yaitu menuju simpan data. Kemudian masuk ke sini, kemudian ini. Ya. Kemudian balik lagi baca data. Ini kalau datanya sama. Kalau A string tidak sama ataupun A string dan C string tidak sama, maka masuk ke jalur ini apakah ST-nya 0? Kalau iya, rekor tunggal. Kalau tidak, rangkap akhir. Itu pun tidak dihitung apakah rangkap tunggal atau rangkap akhir, ini tidak dihitung. Ini diberi tanda petik nih, ya, tanda petik yang begini tidak dihitung. Kemudian dilakukan proses print, kemudian total uang lemburnya ditambahkan, kemudian menuju B itu menuju simpan data lagi seperti ini. Dia masuk sini, dan baca data lagi. Ini kalau A tidak sama, ya. Ini dalam bentuk yang lebih kecil. Dan dari flowchart ini kita nanti akan mengerjakan itu pada Python, Java, C++, Kotlin, Dart, dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah dari flowchart ini kita terjemahkan dalam bahasa yang lain. Selesai. Proses summarize, double check. Data tersusun urut berdasar satu jenis atau beberapa jenis kriteria. Program A117. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan lembur karyawan. Record inputnya ini, record outputnya seperti ini. Dan pada proses ini cetak data yang tidak rangkap dan rangkap akhir saja. Kemudian pada akhir proses cetak total lembur. Status 1, total seluruh uang lembur. Jadi pertama kali yang kita kerjakan adalah kita membuat header dari output yang nanti diminta. Ini headernya, kita contoh di sini headernya.
ini headernya, kita contoh persis seperti itu. Kemudian kita melakukan pembacaan data, penulisan data di sini. Ini datanya kita tulis di sini. Ya, ini inputnya data, input data. Kita tulis dulu di sini. Selanjutnya inisiasi. Menulis NU, SW, ST, kemudian A, B, C, D, E. Kemudian menulis nama bit data. Karena di sini ada nomor, nama, tanggal lembur, dan sebagainya. Ini kita tulis nama bit datanya dan juga outputnya. Nah, yang diminta. Selanjutnya kita membuat program utama. Program utama itu kita lihat dari flowchart. Jadi apakah bintang artinya habis, tidak. Sebelumnya maka dicek dulu apakah SW-nya 0. Kalau SW-nya 0, SW-nya diberi nilai 1. Kemudian proses simpan data di memori ini masuk ke dari B ini masuk ke C sini, kemudian menentukan kodenya. Kalau kodenya 1, tarifnya sekian. Ini terjemahannya. Diterjemahkan, kemudian baca data lagi. Di sini tidak dilakukan proses pencetakan data. Baca data lagi, dan apakah SW-nya 0? Tidak. Kalau tidak, masuk ke jalur A. Jalur A itu ada di sini. Ini flowchart-nya. Kemudian ini keterangannya, ini terjemahannya. Untuk rangkap awal, itu tidak dicetak dan langsung kembali ke C untuk menentukan tarif dan total uang lembur. Kemudian balik lagi baca data, masuk lagi ke sini untuk menentukan rangkap berikutnya. Jadi kalau tadi rangkap awal, sekarang rangkap berikutnya. Rangkap berikutnya ini juga tidak dilakukan pencetakan. Jadi ini keterangan rangkap berikutnya. Tidak dilakukan pencetakan dan kembali lagi ke C untuk menentukan kode-kode ini, kemudian uang lembur dan sebagainya, kemudian baca data lagi. Itu tadi untuk menentukan rangkap awal dan rangkap berikutnya. Sekarang flowchart berikutnya atau jalur berikutnya adalah jika kita akan menentukan rangkap akhir dan rekor tunggal. Jadi ini proses data rekor tunggal. Kalau rekor tunggal ini di sini dilakukan pencetakan, kemudian kembali lagi ke B, ya, simpan data. Itu untuk data yang rekor tunggal. Kemudian data
yang rangkap akhir ini terjemahannya. Setelah rangkap akhir kemudian cetak data dan kembali ke B, kembali lagi, jadi kembali lagi ke B. Setelah itu baca lagi, dan selanjutnya pada akhir proses ini, pada akhir proses kita harus melakukan pencetakan atau kita cek dulu apakah ini rekor tunggal atau rangkap akhir. Nah, ini terjemahannya. Kemudian print total. Kalau kita run, hasilnya adalah ini hasilnya, outputnya. Jadi yang dicetak adalah rangkap akhir dan rekor tunggal saja. Yang lain-lain tidak dicetak. Selesai.